مع السلام في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumisa'ah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, wabil khusus ada di Bekasi Raya. Bekasi Raya itu meliputi dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, tapi tetap seluruh Indonesia. Nah, spesial hari ini di hari Sabtu yang begitu cerah, alhamdulillah kita berada di Soto Rawon Surabaya Haji Said. Kebetulan pas opening kita cari gratisan makanan, itu maksudnya. Nah, di saat opening Soto Rawon Haji Said, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang rektor dari kampus Bani Sameh, Dr. Ustadz Samsul. Saya kalau undangnya Mr. Samsul, Dokter Mr. Samsul. Kita kenalan sama beliau, kita tanya soal Bani Saleh. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Budi? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, di saat COVID-19 ini pasca Idul Fitri apa aja kegiatannya? Ya, alhamdulillah Pak Haji Budi. Pertama tadi merespon sedikit opening dari Pak Haji Budi. Saya itu senang sekali hari ini bisa hadir di Soto Rawon Haji Said, Surabaya ya. Dan ini sangat luar biasa. Tadi saya coba makanannya. Wah, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Surabaya, Pak Haji. Oh, begitu ya? Dan begitu di Surabaya saya makan nasi rawon, kemudian ada soto Surabaya juga, dan luar biasa. Saya mengingat kembali nostalgia beberapa waktu yang lalu di Surabaya. Dan rasanya pokoknya nggak usah diragukan lagi. Mantap pokoknya. Ini alamatnya di mana ini, Pak Haji? Di Medland Tambun, Ruko Blok A1 nomor 15. Ya, pokoknya begitu masuk Medland, ada parkiran, masuk ke kanan ya. Samping Samsat Outlet mudah tuh. Wah, iya, pokoknya mantap sekali makanan. Tadi kayaknya saya lihat kan ada soto, ada rawon, ngerasain makanan apa tadi? Saya tadi mencoba nasi rawon, Pak. Nasi rawon. Nasi rawon. Jadi saya rasakan bumbu apa itu namanya yang hitam itu yang kluwek. Kalau orang Jawa, kalau di sini pucung namanya. Pucung ya. Oh, pokoknya itu udah mantap sekali, apalagi minumnya es teh manis. Keren. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Haji Budi tadi, pasca COVID-19 ini seperti apa? Yang jelas kita kampus Bani Saleh itu menerapkan 4 hal pokok, Pak. 4 hal pokok di saat pandemi COVID. Betul. Nah, itu apa aja itu? Yang pertama, kalau kita singkat 4 ini adalah ECHO. ECHO. Nah, sekarang ECHO. bicara soal E nya dulu. Nah, oke. Kita singkat ECHO gitu ya. ECHO itu artinya apa, Pak Budi? Enak. Gitu. Kalau orang Jawa enak. Kalau orang Jawa bilang enak. Iya. ECHO. E-nya adalah efisiensi. Efisiensi soal apa ini? Jadi begini, Pak Ji. Semua institusi, semua organisasi, semua perusahaan ya mengalami penurunan secara gratis ya. Betul. Bukan hanya perusahaan saja, tetapi institusi semua pendidikan juga sama. goyang. Maka yang perlu kita lakukan di masa pandemi seperti ini adalah kita melakukan efisiensi. Bagaimana pengeluaran kita atur seketat mungkin, di manage secara bagus. Betul. Karena ketika kita jor-joran, khawatir kita kejebolan gitu ya. Wah, apalagi pengeluaran masa pandemi ini cukup banyak. Maka yang perlu kita lakukan adalah efisiensi, pengetatan anggaran supaya tidak over ya. Iya, over. Oke, itu E-nya. Yang C-nya adalah kreatif. Oh, kirain cinta. Oh, bukan. Saya itu kalau bicara masalah kreativitas, saya terinspirasi Risalah Madinah. Alhamdulillah, amin. Orangnya kreatif ya. Pokoknya out of the box. Keluar dari kotak. Makanya saya terinspirasi. Kepala saya bisa besar nih. Saya kalau melihat Pak Haji Budi ini terinspirasi. Pokoknya gimana caranya kita masa pandemi ini harus kreatif. Harus. Contoh sederhananya adalah begini. Banyak pengusaha UMKM ini yang gulung tikar semuanya. Karena mereka tidak kreatif. Gitu. Contoh misalnya adalah pengusaha laundry, atau pengusaha makanan ringan. Ini kalau nggak kreatif tidak
memanfaatkan kreativitasnya, maka pasti akan gulung tikar. Iya. Maka harus kreatif. Bagaimana caranya? Misalnya dia membuka dengan layanan antar jemput. Begitu, pakai misalnya media begitu sosial kan. ya. Misalnya menggunakan layanan antar jemput dan hal-hal lainnya. Pokoknya masa pandemi kita harus kreatif, termasuk institusi pendidikan. Nah, termasuk Bani Saleh itu kreatif apa yang Ya, dilakukan? jadi kita kreativitas yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mengemas pola pembelajaran jarak jauh. Misalnya, Pakai online ya. Betul, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana kurikulum ini kita integrasikan Sebaik mungkin. ya sebaik mungkin. Pokoknya kita harus melakukan kreativitas Iya. dalam segala hal, apalagi masa pandemi seperti ini. Kemudian haknya ya, haknya adalah hygiene services. Hygiene service. Hygiene Memberikan services. service yang terbaik. Betul. Jadi bagaimana pelayanan kita harus mengacu kepada protokol kesehatan. Iya. Nah, kalau Protokol mungkin kesehatan. tour and travel mungkin saat ini Lagi tiarap. lagi tiarap gitu ya Pak Budi. Iya. Tapi mudah-mudahan masa ini segera berlalu dan mungkin ketika kita sudah mulai pulih, maka tetap kita harus memberikan pelayanan yang mengutamakan kesehatan. Iya. Contoh misalnya ada hand wash atau Iya. hand sanitizer, Hand sanitizer. misalnya ya. Seperti juga institusi pendidikan harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti apa itu? Misalnya kita sediakan tempat cuci tangan di depan, Di depan. ya, di area masuk kampus. Kemudian begitu masuk ke kampus, di depan ruang kelas kita sediakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Kemudian mereka wajib menggunakan masker. Masker. Suhu badan juga diperiksa. Suhu badan kita cek dengan termogan. Cuci tangan juga ada cuci tangan disiapin. juga ada. Kemudian kita siapkan ruang khusus untuk mereka yang mengalami demam. Jadi ada ruang khusus ada isolasi ya? Betul. Jadi ketika Isolasi. kita menemukan ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita belum menemukan. Kalau misalnya ada menemukan semacam itu, maka kita masukkan ruang isolasi dan kemudian kita mengundang tenaga medis. Misalnya seperti itu. Kemudian ruang praktek pun sama. Ruang praktek yang tadinya Steril bisa, semuanya. yang tadinya bisa dipakai berganti-ganti orang gitu ya. Kemudian setelah dipakai oleh satu orang maka harus dilakukan pembersihan gitu ya. Oh iya, monggo. Jadi harus dilakukan pembersihan, sterilisasi Iya. seperti itu. Nah itu hak ya, hygiene Hak. services. Jadi kita bagaimana melakukan pelayanan yang mengacu kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kemudian O-nya yang terakhir. adalah online, Pak Haji. Oh, pakai media online. Keren. Makanya saya tertarik ini dengan media ini, Pak Haji. Iya. Jadi saya juga harus berguru sama Pak Haji Budi. Nah, bukannya kebalik. Jadi online. Nah, contoh Pak, sekarang banyak pengusaha UMKM yang kemudian beralih teknologi. Iya. Kita dulu tidak mengenal Zoom meeting, kita nggak kenal Google Meeting itu Nggak apa, mengenal. Zoom Meeting itu apa. Tapi ternyata saat ini kita mau tidak mau, Gara-gara corona. betul. Berarti harus Suka- berterima kasih sama corona betul. misalnya. Suka tidak suka, Ya, nggak akhirnya begitulah. kita menggunakan Zoom Meeting. Iya. Nah, maka teman-teman pengusaha mungkin ya atau siapapun harus beralih menggunakan online. Jadi itu 4 hal yang kita terapkan: efisiensi, kreatif, hygiene services, dan yang terakhir adalah online. Karena di kondisi seperti ini harus kreatif. Nah, sama seperti saya ini Ya. di saat tiarap tuh, kemudian kita mencoba menjadi YouTuber. Betul. Tujuannya 2, 1 kita jualan melalui online, yang kedua saya sudah mempersiapkan, saya mencari komunitas. Ya. Apapun akan saya lakukan untuk mencari komunitas dulu, walaupun tidak ada hasilnya. Alhamdulillah hasilnya sekarang sudah kelihatan, udah ratusan ribu channel saya sudah ditonton kan. Luar biasa. Nantinya kalau sudah umroh normal, tinggal saya ngomong aja udah ditonton sama orang banyak. Berarti Gitu. sudah monetasi ya? Iya, terus sama seperti juga saya menginformasikan kepada teman-teman juga tentang online. Media online itu sekarang sudah digandrungi, dan saya yakin semakin lama semakin meningkat, semakin canggih itu. Betul. Maka harus dimanfaatin. Betul. Termasuk di sekolah Bani Saleh itu harus, kalau kepengen cepet itu harus bekerja sama dengan YouTuber Gitu ya. yang kira-kira subscribe-nya udah puluhan ribu atau apa, undang untuk begitu. Kadang bikin live Ya. publikasi atau promosi pakai live. Kemudian setelah itu bisa juga untuk di anak-anak didiknya, di mahasiswanya bikin lagu.
sesuai dengan karakter anak sekarang lagunya apa. Lalu video klipnya cukup diliwan gitu aja, memperkenalkan kampusnya tapi melalui lagu. Bisa juga begitu juga, atau melibatkan dari beberapa orang bikin podcastnya, memperkenalkan itu, sehingga itu sangat murah sekali, biaya sangat murah. Kemudian bisa mengenal sampai ke bawah karena setiap orang kan pakai bawa HP. Kadang satu rumah aja sampai ada yang punya 4 HP. Nah itu kesempatan untuk dimanfaatkan. Jadi tadi saya melihat penjelasan dari Pak Dokter bagus sekali. Cuman ada tambahan dari saya, saran libatin deh YouTuber yang sudah punya komunitas banyak. Betul. Itu lebih ada mudah kan. Istilah kolaborasi. Kolaborasi. Menggunakan sama mereka. Terkadang sesama YouTuber itu juga saling kolab supaya ratingnya cepat naik begitu. Betul. Jadi saya setuju sekali dengan pendapat Pak Haji Budi bahwa masa seperti ini kita harus kreatif menggunakan kolaborasi dengan beberapa YouTuber. Maka kalau dulu saya tahun 2012 Pak Haji itu sempat baca sebuah majalah, ada namanya majalah marketing. Saya baca di situ ada istilah digital marketing. Iya, digital marketing. Awalnya saya pikir digital marketing itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang hebat, yang besar begitu. Ternyata Pak Haji, sekarang kita harus digital marketing, termasuk institusi pendidikan pun. Bagaimana mengenalkan kepada masyarakat, kita harus beralih ke digital marketing. Iya kan, di tempat saya ada pelatihan public speaking, ada pelatihan digital marketing, sehingga teman-teman yang jadi agennya Risalah Madinah itu diajari tentang public speaking, bagaimana menawarkan secara baik, yang kemudian di saat media sosial itu diajari digital marketing sehingga dia bisa jualan di online, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, begitu caranya begitu. Nah, bicara soal Bani Saleh nih, kan kayaknya sudah mulai pendaftaran baru ya? Sudah. Nah, itu pendaftaran dimulai kapan sih? Ya, jadi betul sekali Pak Haji bahwa STI Bani Saleh itu kita sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sebetulnya kita open itu gelombang 1 dari November kemarin. Itu gelombang 1. Kemudian sampai dengan Februari itu masuk gelombang 2. Iya. Kemudian April sampai dengan akhir Agustus itu masuk ke gelombang ketiga. Jadi sekarang kita sudah berada di gelombang ketiga. Di gelombang 3 sampai bulan Agustus. Sampai Agustus berarti masih ada kesempatan. Bapak Ibu semuanya yang kepingin menyekolahkan, yang mungkin menguliahkan anak-anaknya, jangan lupa, kakak usah banyak-banyak pikir, ke Bani Saleh saja. Amin. Bagi adik-adik semuanya yang masih berpikir saya mau kuliah di mana, cukup di Bani Saleh saja, karena Bani Saleh masih menerima pendaftaran yang gelombang ketiga sampai Agustus. Nanti nomor telepon sama alamatnya akan saya tulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya pendaftaran dari mulai sampai Agustus. Terus jurusan apa sih di Bani Saleh supaya Bapak Ibu teman-teman kita tahu? Sebetulnya kita ada 3 sekolah tinggi ya. Kalau saya ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Bani Saleh. Jadi kalau di kita ada 2 jurusan. Yang pertama adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGMI. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian yang kedua adalah Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pendidikan anak usia dini ya, kayak PAUD begitu ya. Betul. Jadi kami spesialis mencetak tenaga pendidik. Pendidik. Wah, keren. Pahlawan tanpa jasa. Luar biasa. Berarti menciptakan pahlawan tanpa jasa. Betul. Kalau menjadi pahlawan tanpa jasa sudah luar biasa. Ini yang menciptakan. Betul. Dan kita punya slogan khusus, Pak. Apa itu? Jadi Guru 2021. Guru 2021. Dirindu, ditiru, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Nanti saya tulis di sini, Bapak Ibu semua. Keren juga ya. Karena kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan informasinya dengan merebaknya kembali COVID-19, ada wacana tatap muka itu kemudian di cancel. Ya. Oh ya, kemarin di-cancel, itu benar. Sudah mulai dibuka gitu ya. Tapi akhirnya karena perkembangan COVID merebak, ditutup lagi. Ya, betul. Dan akhirnya kita harus cancel kemungkinan. Dan ini sedang dalam pembahasan. Begitu, Pak. Sama seperti travel yang rencana mau dibuka ditutup lagi. Sampai haji nggak diberangkatin gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Saya giliran bertanya. Iya, boleh. Siap, boleh. Jangan Pak Haji Budi yang tanya terus. Gimana? Sekarang saya mau bertanya. Pak Haji Budi ini punya pengalaman di perusahaan. Ya kan? Tentu di masa pandemi seperti ini banyak suka dan dukanya. Iya, pastinya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Haji.
Ada nggak pesan-pesan khusus dari Pak Haji Budi atau tips-tips khusus bagi pengusaha-pengusaha yang mikro kecil menengah Pak? Iya. Khusus. Iya. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka gitu, supaya mereka juga mampu bertahan di masa pandemi? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan agak susah benar, tapi ini pengalaman pribadi saya akan saya sampaikan. Pertama, di saat pandemi COVID-19, di saat kita naik di atas walaupun, tapi kita harus berani berubah. Menjadi di bawah pun sekali, yang penting bisa makan. Gengsi dibuang. Harga diri, malu untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, buang semuanya. Nonsen untuk itu. Berani berubah, itu nomor satu. Dan harus melangkah dulu. Jangan terlalu banyak dipikir. Katakan kita pikirin, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Temennya udah lari ke sana, kita masih mikir-mikir. Jalani saja dulu, itu yang paling pertama. Yang ketiganya belajar. Tanya kepada yang ahlinya. Umpama saya kepengen, tiba-tiba saya kepengen, umpamanya ke soto, berarti saya harus belajar ke soto dulu. Habis belajar, ya kembali lagi harus dicoba. Nomor satu harus dicoba, setelah paham harus dicoba dulu. Dan yang keempat, ini yang paling gampang, harus berani move on. Maksudnya begini, ketika kita gagal jatuh, ya tetap jalan terus saja. Jangan ketika kita jatuh nanti nggak jadi lagi ya, enggak. Berarti kita pikir apa sih problemnya ketika tadi kita nggak nyampe apa yang kita lakukan. Berarti belajar lagi, sambil belajar lagi, terus belajar lagi. Karena sesuatu usaha yang cita-cita itu harus dengan doa dan juga harus banyak ikhtiar dan harus perjuangan yang kuat. Itu yang paling dilakukan. Kreativitas itu kalau Pak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem itu bilang bahwa orang pinter yang nilainya bagus itu nggak jaminan. Benar. Yang penting kreativitas, walaupun nilainya di dalam sekolah jelek, tapi dia kreativitasnya hebat, itu yang paling penting. Jadi pertama harus kita berani berubah. Yang kedua, gengsi dibuang. Biasanya baru berubah, tapi kalau gengsi tetap nggak jadi ke situ. Take action ya. Harus berani begitu. Yang ketiga, harus berani melangkah. Yang keempat, belajar kepada ahlinya sesuai yang akan kita lakukan. Yang kelima, harus berani move on. Wah, luar biasa. Ini inspiring sekali ya. Sekarang begini, kita berani berubah, mudah. Kita sudah belajar, sudah. Kita buang gengsi kita sudah melangkah, tapi di tengah jalan baru kesandung sadar udah kita nggak berani. Nah, ya nggak jadi. Saya gitu. jadi teringat satu quotes ini bilang begini Pak Haji, bahwa perubahan akan tidak terlalu menakutkan jika kita terlibat dalam perubahan itu. Tetapi kalau kita tidak terlibat dalam perubahan itu, maka perubahan yang terjadi itu akan menakutkan. Masih mikir. Nanti hujan nggak ya? Nanti macet nggak ya? Nanti ini nggak jadi gitu. Inspiring sekali Pak Budi. Terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya di sini, ada waktu kesempatan sama kita. Dan kita juga ucapkan terima kasih nih untuk makanannya. Ini soto rawon Surabaya Haji Said. Mantap sekali makanannya. Mudah-mudahan para pemirsa juga bisa menikmati nanti di sini ya. Semua mahasiswanya bisa di sini. Nah, ini Pak Dokter, saya nanti akan datang ke kampusnya. Kita akan live. Kita bincang-bincang soal kampus, kemudian kita jalan sambil ngobrol, sambil jalan di ruangan, di lokasi, tapi kita live. Nah, tapi dijadwalin dulu harinya kapan, jamnya kapan. Saya akan bikin publikasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu semua, ikuti dan saksikan bincang-bincang kami di Bani Saleh tanggal ini, jam ini saya publikasi dulu. Mereka sehingga tahu. Dengan senang hati. Gitu. Nanti kita protokol kesehatan. Kan kita berdua saja. Betul. Bukan orang banyak. Kan kita hanya berdua saja ngobrolnya. Tapi kita live gitu. Siap ya. Dengan senang hati. Terima kasih Pak Dokter. Nanti kita akan sambung lagi. Kita bikin podcast terus di melalui media. Sekali lagi mudah-mudahan sukses buat Bani Saleh dan sesuai targetnya. Semakin berkembang dan bisa menciptakan guru-guru yang profesional. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.